Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku pecinta ruang sastra, sahabat-sahabatku di mana saja berada, marilah kita mencoba untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang yang tercinta, pada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang berharap untuk mengerti, berharap untuk memahami. Suatu hal kalau kita memahami akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih berbahagia. Namun semua itu tergantung dari sudut mana kita memandang, dari ranah mana kita memulai. Mudah-mudahan lewat ruang sastra ini kita akan mencoba untuk menukil beberapa informasi tentang memahami puisi yang kali ini akan saya nukilkan dari Profesor Dr. Mursal Einstein dalam memahami puisi. Beberapa catatan atas puisi-puisi Indonesia modern. Puisi Indonesia adalah suatu bentuk puisi yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi puisi Indonesia asli. Sebagaimana dengan kesusastraan Indonesia modern. Puisi Indonesia modern juga merupakan bentuk sastra hasil persentuhan dengan tradisi sastra asing, terutama kesusastraan barat. Di dalam sastra, persentuhan itu tidak hanya terbatas menghasilkan perubahan-perubahan dalam struktur, tapi juga dalam tema, sikap, dan visi kepengarangan. Perubahan-perubahan dan gejala-gejala yang terlihat di dalam struktur dapat menjelaskan dan dijelaskan melalui proses perubahan dalam tema, sikap, dan visi kepengarangan. Perkembangan puisi Indonesia modern pada hakikatnya merupakan gambaran dari perkembangan manusia Indonesia modern. Awal abad ke-20, sebagaimana juga masa mula Indonesia modern, juga adalah era baru dari perkembangan manusia Indonesia yang baru. Manusia dan masyarakat yang berasal dari berbagai subkultur secara perlahan tapi pasti mulai keluar dan melepaskan diri dari langit tempurung subkulturnya masing-masing untuk kemudian mencari dan masuk ke dalam kultur yang baru yang bernama kebudayaan Indonesia.
Proses perubahan dan perkembangan itu dengan jelas bisa terlihat dalam bagaimana perkembangan penghayatan penyair terhadap kemerdekaan. Oleh kepekaan penyair terhadap permasalahan, agaknya juga akan merupakan gambaran dari perkembangan penghayatan terhadap kemerdekaan itu. Kemerdekaan adalah sesuatu yang esensial dan fundamental dalam setiap proses penciptaan. Ia tidak hanya terlihat di dalam tema, sikap, dan visi kepengarangan, tapi juga sekaligus menentukan bagaimana struktur dibangun. Di dalam puisi, salah satu unsur struktur yang penting adalah unsur musikalitas. Unsur musikalitas berperan membentuk dan membangun suasana di dalam sebuah puisi, tidak terbatas pada dan oleh kemerduan bunyi saja. Tapi juga suasana itu dapat dibentuk dan dibangun melalui makna. Dengan demikian, sesungguhnya unsur musikalitas di dalam sebuah puisi menyangkut keseluruhan struktur puisi tersebut. Ia juga dapat membentuk dan membangun imaji-imaji. Nah, itulah beberapa nukilan yang dikarang, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mursal Einstein. Mudah-mudahan hal itu akan membuat kita semakin memahami, semakin mengerti tentang apa itu puisi, apa itu makna puisi, apa itu tema puisi. Namun semua itu tergantung dari kita, bisakah memahami. Memang dikatakan sukar juga sukar, tidak katakan mudah, memang tidak mudah. Yang mengerti puisi itu ya pengarangnya sendiri atau penyairnya sendiri. Namun tidak salah bila kita juga sedikit mengerti. Akan kucoba membacakan sebagaimana yang tertulis di dalam buku Memahami Puisi ini. Puisi-puisi angkatan 20 dan Bujangga Baru, kemerdekaan sebagai cita-cita, itulah isinya. Pada fase awal, puisi-puisi Indonesia modern, puisi-puisi Muhammad Yamin dan Rustam Effendi, kemerdekaan dilihat sebagai sesuatu yang dirindukan, jauh dan sayup-sayup. Mungkin ada keinginan di dalamnya, tapi belum terlihat perjuangan dan sikap hidup yang menyertainya. Keinginan hanya terlihat pada hasrat yang besar untuk mengemukakan cita-cita yang lebih bersifat kolektif, suara bersama. Akan tetapi, hanya sampai di sana. Tidak ada usaha pendobrakan terasa dalam puisi-puisi mereka. Baik pendobrakan terasa dalam puisi-puisi mereka, baik pendobrakan dalam sikap maupun pendobrakan dalam pengungkapan dan struktur puisi. Agaknya inilah sebabnya kenapa mereka memilih bentuk-bentuk soneta atau yang masih teringat dalam pengungkapan puisi-puisi mereka. Gembala oleh Muhammad Yamin.
Perasaan siapa tidak menyala melihat anak berlagu dendang, seorang sahaja di tengah padang, tiada berbaju buka kepala. Beginilah nasib anak gembala, berteduh di bawah kaunan rindang, semenjak pagi meninggalkan kandang, pulang ke rumah di senja kala. Jauh sedikit sesayup sampai, terdengar olehku bunyi serunai, melakukan alam nan molek permai. Wahai gembala di segala hijau, mendengar puputan menurutkan kerbau, maulah aku menurutkan dikau. Pujangga Baru, prosa dan puisi 1963. Itulah beberapa contoh puisi Pujangga Baru yang ada dalam buku Memahami Puisi oleh Profesor Dr. Mursal Ernsten. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga kita semakin cinta akan budaya Indonesia termasuk sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.